Bersama dengan saya Hendrianto. Saya ingin belajar banyak tentang dunia trading. Saya ingin ngobrol-ngobrol santai aja dengan Pak Ben. Nggak usah terlalu formal, lebih santai aja. Oke, karena sudah berkeluarga, jadi saya butuh pemasukan, kalau bisa sih passive income gitu ya Pak. Saya juga kepikiran kalau bagaimana kalau saya terjun ke dunia trading. Nah, kalau untuk UMR ya, UMR di daerah Jabodetabek itu kurang lebih sekitar 3 atau 4 juta ya Pak. Nah, bisa nggak kalau orang yang baru mau trading itu mempunyai passive income sebesar 3 atau 4 juta tersebut? Ya. Jadi gini, Mas Henry ingin trading dengan target proyeksi per bulan 4 juta Mas ya. Nah, di sini memang dalam seorang profesional trader pasti jelas dia mampu memanage performanya ya. Jadi pada umumnya seorang profesional udah harus mampu nih Mas memanage performa tradingnya itu setidaknya antara 15 sampai dengan 20% Mas. Dengan menggunakan strategi yang aman tentunya ya, menggunakan stop loss yang kecil, take profit yang cukup signifikan, misalnya 1/2 dengan risk rewardnya. Jadi kalau kita menempatkan stop loss 40 pip, maka dengan risk reward 1/2 nya Mas 80 pip. Artinya apa? Kalau kita loss satu kali atau gini, kita menang satu kali, kita masih punya double dong. Kalah satu kali masih ada sisa 40 pipnya kan? Ya kan? Jadi 1/2. Jadi kalau kita rewardnya 1/2, andai kata pun sejelek-jeleknya nih Mas ya, gagal 60% dalam trading, itu dalam simulasi secara matematikal masih ada balance itu ada kenaikan kurang lebih setahun masih mendapatkan setidaknya 30% Mas. Itu yang jelek-jeleknya tuh ya, artinya kondisi ekstrim, analisanya nggak bisa mencapai 70%, anjlok sampai hanya 40%, ya kan? Hanya benar 40% dengan sistem risk reward yang 1/2 dengan akurasi yang cukup tinggi harusnya tidak akan pernah hancur Mas. Jadi apalagi dengan diseriuskan dalam analisa yang cukup profesional, target 20% bisa tercapai performanya ya. Artinya apa? Kalau 20% kemampuan analisanya berarti harus menyediakan $2.000 Mas. Oke. Berarti $2.000 untuk mencapai ya kurang lebih $400 per bulannya. Berarti akurasi saya itu untuk benar itunya cuma di bawah 50% itu juga masih ini ya, masih hitungannya masih profit ya Pak? Masih, bahkan saya bilang gini, beberapa simulasi yang kami dalam money management ya, risk dan reward, bahkan 40% pun Mas, artinya 60% kegagalan dengan risk reward yang baik, dengan money management yang baik, itu dalam setahun masih mendapatkan oleh 30%, jadi nggak sampai hancur. Jadi memang ada aturan money managementnya. Nah, gimana caranya? Secara manual tentu belajar ya. Atau kita mengikuti yang sudah ada, artinya mengikuti trading kita yang sudah kita sediakan secara online kayak di mk5.com itu, signal copy trading gitu, jadi sangat instan. Kan kalau mau belajar trading itu kan ada banyak cara ya Pak. Mungkin ikut webinar, mungkin ikut private training, bisa juga, atau belajar dimanapun juga bisa kan Pak. Andai kata nih, saya kan orangnya nggak terlalu mau repot gitu Pak. Saya nggak mau repot, saya pengen ngikutin orang aja gitu bisa Pak? Bisa. Kita sudah sediakan nih Mas Andi, saya udah paham banget nih. Karena memang udah banyak yang nanya sama kita kan, apakah PPI menyediakan juga fasilitas copy trading. Jadi kita ada profesional trader di sini yang memang terdidik dan juga performanya cukup baik. Kita menggunakan sistem manajemen, sistem analisa yang cukup stabil dan memang kelasnya enterprise. Jadi memang tidak abal-abal istilahnya Mas. Platform kami pun platform yang berbayar, artinya nggak main-main. Kita menganalisa secara mendalam. Nah, kita juga mempublik sekarang Mas layanan signal secara publik. Jadi publik bisa melihat performa kita. Dia hanya memilih broker, lalu mendaftar di marketplace MetaQuote itu mk5.com, sudah memiliki user akun, tinggal klik link kita Mas. Misalnya contoh link loko bisa emas, ya kan? Nah udah saya mau mengcopy signal emas saja, ada, tinggal copy, subscribe, udah secara otomatis akan mengcopy Mas. Jadi cuma hanya monitoring dia di handphone performanya gitu. Nah, itu paling gampang, yang paling gampang itu Mas. Kalau brokernya beda apa bisa? Sama PPI brokernya A, sedangkan saya buka akunnya di broker B gitu,
kopi itu tetap bisa? Bisa, karena apa? Karena kita menggunakan platform global mas, jadi ada pihak penjembatanannya, perusahaan MetaQuote. Nah MetaQuote ini yang memberikan platform MetaTrader mas. Jadi kita menggunakan MetaTrader. Nah karena broker-broker pun menggunakan platform dari MetaQuote, MetaTrader, maka bisa khususnya ada dibatasi mas. Kalau akun signal MT5 ya hanya untuk akun MT5. Nanti kita harus sediakan signal mas untuk platform MetaTrader MT5, MT4 ada. Jadi kalau yang klien masnya bikin akun di MT5, pilih signal mas yang MT5 aja harus sesuai dengan platformnya. Bisa broker berbeda, bisa otomatis bisa terhubungi oleh pihak MK5. Oke, kalau layanannya yang tadi apa? Kopi trade signal. Kopi trade signal itu berarti secara garis besarnya itu sama pihak A atau di sini PT Pelatihan Profit Internasional itu melakukan transaksi. Ya. Saya ngopi apa yang dilakukan transaksinya dari PPI itu. Kalau PPI untung, saya juga untung. PPI rugi, saya juga ikut rugi. Oke. Seumpama nih Pak, pasang posisinya PPI itu taruhlah $500. Oke ya. Saya cuma 10%-nya. Saya cuma pasang $10. Itu kalau PPI rugi, seumpama loss ya. Seumpama loss, saya juga loss. Berarti kan ke resikonya saya lebih kecil. Saya cuma 10%-nya kan Pak. Nah, seumpama dibalik nih Pak. Seumpama PPI taruhlah tetap ya $500. Tapi saya 10 genepin mah $1.000 aja deh. Oke, biar gampang. Oke. Kalau PPI taruhlah $1.000. Saya lebih besar. $10.000 seumpama. Seumpama PPI loss nih. Saya juga loss. Nah, lossnya itu kan lebih gede saya. Nah itu gimana saya tetap yakin kalau saya tetap mau mengikuti PPI? Padahal kan modal saya lebih gede. Oke, jadi gini, di dalam settingan jadi gini mas, kita bisa menyeting pun ya, kopi ada rules-nya mas. Kita mau meresikokan berapa persen dari resiko? 10 ribu nih. Ya. Berarti kita mau menyesuaikan samakan dengan akun masternya, ya. Kan 1.000 ya, 10% aja setting. Oh gitu. Jadi hanya bermain di 1.000-nya, jadi bisa disetting, diatur. Nah, 900-nya tetap saya dulu. Iya, biarpun ada, namun sistem tidak akan menggunakan money manajemennya, lotnya akan disesuaikan dengan batasan ini. Dan kedua juga gini mas, ada namanya max lot. Jadi gini, $1.000 yang dimainkan ini, yang ditradingkan, berapa persen secara aktifnya dalam pembukaan akun, posisi dan juga equity drawdown-nya. Misalnya hanya 20%, berarti kan $2.000 misalnya kan, $200, ya kan. Nah, $200 inilah yang akun nilai aktif mas. Jadi mas bisa mengikuti signal ini dengan nggak harus $1.000-nya, hanya dengan menginvest $200, max lotnya $200, itu bisa sama dengan hasilnya dengan $1.000. Plotnya sama, profitnya sama. Jadi bisa tinggal diikuti nanti. Kita bisa berikan support keterangan bagaimana cara mengaturnya. Kita berikan support. Jadi setelah mengikuti subscribe, kita akan memberikan trainingnya bagaimana cara mengatur semua itu. Itu kurang lebih kayak ya tanda kutip nyontek gitu ya Pak? Iya, nyontek langsung. Iya, nyontek langsung gitu. Iya, iya live. Iya. Bener, copy trade. Jadi mirroring. Jadi kita trading melalui platform MetaTrader yang terhubung dengan MetaQuote, mkliner.com. Nah, pihak klien dari pihak luar melihat performa dari pihak websitenya mas, platformnya di marketplace-nya. Ini bagus, tinggal copy aja. Nah, pola copy ini bisa langsung dengan VPS atau juga ditaruh di komputer di rumah. Gitu. Memang lebih bagus meng-copy trading dengan VPS. Jadi direct, udah di subscribe signalnya, subscribe juga bulanan VPS-nya, tinggal dilepas aja, kita hanya monitoring performa mas. Jadi kalau lagi harus manual nggak, dia automatically ngikut nge-copy. Jadi nyontek live gitu mas. Nah kalau target saya kan kembali lagi ya Pak, target saya kan taruhlah 3 juta aja lah. 3 juta saya pikir udah untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, taruhlah udah cukup untuk bayar listrik, untuk apapun tagihan dan lain-lain. Tapi kan dengan modal 3 juta saya nggak mungkin dapat 3 juta kan Pak, nggak mungkin kan trading tiap bulan konsisten gitu, dapatnya 100% gitu kan. Ya mungkin bisa, tapi kemungkinannya kan kecil kan Pak. Jadi gini mas, memang di dalam kita menggunakan sistem yang profesional mas ya. Memang kita ada quality management dalam hal performance ya. Kita akan jaga bagaimana setiap tracking kita akan kita review,
kita harus menjaga performa. Minimal itu memang paling jelek ya mas ya, dalam sebulan itu kita 4%, 5% itu harus tercapai minimum ya. Lalu yang ideal adalah memang 15 sampai dengan 25% lah, itu range-nya. Jadi kalau 15% berarti dengan $2.000 bisa mencapai ya 3 juta kurang lebih lah ya masuk. Nah bisa nggak? Apakah harus sama? Kan gini mas, saya tadi bilang kembali ya. Kalau kita dikasih max slot, kalau kita nggak bisa $1.000 ngikutin, bisa dengan max slotnya ya. Namun mengharapkan profit yang sama. Sama itu. Nah, jadi nggak harus. Jadi memang sangat fleksibel. Jadi saya rasa itu dia. Intinya dari pihak kami provider tetap menjaga performa misalnya 15% sebulan itu kami jaga, tinggal ikuti aja pola manajemen. Saya rasa cukup bisa memenuhi. Jadi sahabat trader bisa ngikutin mas. Mau menambah deposit, membesarkan risk itu bisa diatur semua di settingan di webnya mas. 100%, 200%, ya kan? Atau hanya 20%, atau hanya 10% ini bisa sangat fleksibel, sangat aman sebenarnya. Gitu. Jadi kita bisa mengatur risknya sebenarnya. Tergantung kita mau naruhnya berapa iya, gitu kan. Kita naruh 1.000, kita hanya memainkan 10%, artinya cuma 100 kan. Iya. Oh gini, karena max slotnya $200 dari $1.000 yang dimainkan hanya $200. Ya udah, kalau $1.000 mas masukin ke broker, setting di settingannya berarti kurang lebih ya 20%. 20%. Jadi yang 80%-nya bisa diambil lagi mas. Iya pak. Kalau idealnya nih pak, untuk memulai trading seperti itu, ini saya garis bawahi ininya apa? Targetnya kan 3 juta. Idealnya nih, saya harus deposit berapa? 20 juta. 20 juta. Nah, angka 20 juta itu hitung-hitungannya dari mana? Hitungannya ya begini ya. Berapa persennya dari 3 kan juta? Saya bilang tadi kita memang dalam sebuah trading kita patok bahwa sebulan itu harus mencapai 15%. Ya. Dengan resiko apa? Dengan menggunakan strategi yang aman tentunya. Ya. Pakai stop loss, bukan menahan posisi loss, tidak. Kita menggunakan cut loss itu pakai stop loss. Jadi gini mas, dengan artian 15%, kalau targetnya 3 juta sebulan berarti mau nggak mau harus $2.000 lebih lah ya. Dengan asumsi 10.000 per dolarnya. Kita asumsikan seperti itu. Jadi memang dengan target rasio 15%, harapan per bulan 3 juta otomatis ya 20 juta atau $2.000 lah. Sama nih pak, saya kan belum pernah nih sesial-sialnya, apa-apasnya ketika saya deposit 20 juta dalam sebulan itu bisa nggak? Ini langsung semua kemungkinan. Harusnya tidak mas. Kenapa tidak? Begini. Saya bilang begini. Kita menggunakan strategi yang aman mas, pakai stop loss, oke? Nah, tidak sejelek-jeleknya di dalam asumsi begini mas. Kan kita punya proyeksi 15% sebulan kan? Ya kan? Andai kata dalam 100 transaksi, ya kan, kita gagal totali, anggaplah itu pun nggak mungkin kan? 100 transaksi gagal seluruhnya. Nah ini baru bisa mencapai nilai di 100%. Kita butuh 100 kali kegagalan. Oke. Berarti kalau saya bilang kemarin 60 kali pun gagal dengan risk reward yang bagus, itu balance setahun masih aman, masih 30%. Nah itu yang saya bilang. Harusnya tidak mas, kecuali tanpa stop loss. Jangan kan sebulan, 1 hari aja kalau benar-benar salah loss. Jadi tergantung memang di risk manajemen mas. Jadi kita menggunakan strategi dari signal yang cukup aman gitu mas. Jadi kita pikirkan juga nasib uang kita dan juga uang yang lain, karena kita sama-sama trading, hanya memang mengcopy aplikasi trading melalui fasilitas platform trader. Nih, ini kan saya baru mempelajari awal-awal gitu kan pak. Stop loss itu sepemahaman saya. Coba kalau salah dikoreksi pak. Stop loss itu ketika kita pasang di sini, ketika terus terjadi turun nih, saya pasang stop lossnya di sini. Ketika menyentuh itu langsung di close gitu maksudnya. Transaksi kita ditutup apa gimana mas? Jadi stop loss signal kita kan mas ya. Jadi ketika kita ambil posisi, secepat mungkin kita akan tempatkan stop lossnya. Karena ini kan kita bisa menggunakan robot, bisa menggunakan manual trader. Untuk saat ini kita menggunakan trader. Beberapa tim kita trading, setelah membuka posisi, misalnya mas gini, buy. Kenapa buy? Ada analisanya. Karena kita memprediksi harga akan naik misalnya. Kita buy di sini, buy, beli. Nah kita mengharapkan misalnya stop lossnya kan 40 nih mas ya. Dengan risk reward 1/2 berarti 80 dong targetnya dong. Nah kita beli di sini, mulai order di sini, kita punya target 80 pip. Setelah kita open, segera harus kita modifikasi ordernya.
kita tempatkan 80 pip take profit, 40 pip stop loss. Nah ini semua sudah ada di server broker mas. Jadi ketika harga menyentuh itu secara otomatis di broker terclosing order kita, dan order mas Sandy juga akan terclosing karena mengikuti stop loss yang sama. Itu stop profit yang take profit. Take profit. Kalau buy, kenapa ada stop loss? Yang stop loss sama kalau harga ternyata nggak ngikuti prediksi kita, harga turun malahan, daripada turun nggak jelas, daripada gambling mas ya, kita kan nggak tahu mas. Oh nanti jangan pakai stop loss, nanti balik lagi. Oh nggak perlu begitu. Kita tetapkan stop loss. Udah, kalau mau nanti kita repeat lagi. Penting kita sudah pastikan bahwa ini kena stop loss. Titik. Loh, kita kan ada risk ratio. Kenapa? Stres itu mah. Sekali kita profit, butuh 2 kali kegagalan untuk menetralisir, bukan mengalahkan, mengambil. Jadi kita butuh 3 kali kalah untuk kehilangan. 1/3. Gitu. Kita butuh 3 kali kekalahan, kita bisa baru merasakan suatu kerugian. Gitu. Dalam 100 transaksi, berarti kalau kita benar 33 kali, salah 66 kali, itu hitungannya masih sama itu ya Pak? Maksudnya nggak untung nggak rugi? Kan 1/3. Sekarang deh 1/2 mas. Jadi gini, artinya gini, 1 kali profit bisa dihilangkan, bukan dirugikan loh ya, dihilangkan dengan 2 kali kekalahan. Jadi kalau 2 kali kemenangan dibutuhkan 4 kali kekalahan untuk tidak mengurangi kerugian, jadi 0. Jadi harus ada penambahan. Nah, di sini gini, simulasinya begini aja, simpelnya gini mas. Ini ya, 40 kali menang, kalikan 2, 80. Oke? 60 kali kalah, kalikan 1, 60. Masih sisa berapa mas? 80 dikurang 60, masih 20. Artinya gini, kita masih punya profit kurang lebih sisanya ya 20%. Kalau saya simulasikan dalam setahun, hanya 40% kebenaran analisanya. Misalnya ya, dengan pola manajemen yang baik, ternyata mas nggak habis loh, nggak tergerus. Kenapa? Itu dia. Apakah mungkin? Justru nggak mungkin 100% transaksi semuanya salah semua, nggak mungkin mas. Ya itu nggak mungkin, sangat sulit sekali memastikan 100 kali transaksi, 100 kali kekalahan, atau 100 kali transaksi, 100 kali kemenangan. Itu nggak mungkin, itu sangat lebih sulit. Secara acak ya, secara random aja, secara random itu bisa menghasilkan antara 20 dan 30 kali kemenangan. Apalagi dianalisa dengan benar. Makanya saya jelek-jeleknya begini, 40% saja benarnya, 60% saja salahnya. Dengan menggunakan manajemen yang baik, dengan strategi yang baik, harusnya nggak habis mas. Dalam simulasi saya kami kurangkan 60% kalah dengan manajemen yang baik, tidak akan buat kalah. Makanya kalau sebulan bisa habis berarti nggak pakai stop loss. Jangan sebulan, seminggu hari ini habis. Berarti ya kalau ada yang berita trader-trader awal itu langsung mengalami kerugian yang langsung bangkrut, itu ya kemungkinan karena nggak pakai stop loss. Nah itu kemungkinan karena agak dibesar-besarkan juga nggak? Ya karena gini, mereka nggak mampu meng-cut loss. Ya kan mereka harus profit, karena ya ini dia. Berarti metal? Ya bukan, strateginya mas. Menggunakan strategi yang berbahaya kan. Dia nggak mau loss, sekali loss pakai margin. Kita enggak. Berarti dia mau nunggu sampai harga tetap naik gitu? Iya, mengharapkan harga balik ya. Masalahnya nggak bisa begitu. Contoh gini, seberapa marginnya? Nggak cukup kan? Kopinya besar, yang ikutnya kecil ya duluan habis. Jadi makanya kita menggunakan stop loss agar akun-akun yang kecil bisa ikuti kita dengan harapan yang lebih besar. Karena menggunakan risk reward yang cukup baik, 1/2. Bahkan berapa klien boleh tanpa TP, stop loss aja. Ini TP-nya ya sepuas-puasnya gitu loh. Jadi memang bisa disesuaikan. Intinya signal kita adalah signal yang menggunakan stop loss yang rasional mas. Artinya bukan yang irasional gitu loh. Stop loss berapa? 200 pip sama aja gitu loh. Itu namanya irasional, namanya stop loss. Maksimum ya kita sudah tetapkan di tim kami, di tim kita. Maksimum stop loss kita 55 mas. Antara 55 sampai 35 stop loss. Jadi nggak ada sampai 65, 75 nggak akan ada. Kurang lebih 55. Dengan rasio otomatis kalau 55 ya 105, 115 kurang lebih take profitnya. Masih hitungan itu. Jadi sehingga ketika signalnya pun mengalami penurunan misalnya ya 50 masih profit, nggak sampai ludes habis ya itu salah. Nah kami memikirkan bagaimana memformulasikan sebuah sistem yang aman dan nyaman dan mudah.
Kalau bedanya apa namanya sinyal sama Oh copy iya, trade. iya, iya, iya. Kalau copy trade itu dari pihak bukan broker ya, apa namanya? Kita ada dua nih mas, dua Ya. kayak saya terangkan gini. Kita ada dua layanan signal mas. Ya. Ada signal menggunakan signal rekomendasi melalui channel Telegram. Di sini mendapatkan analisa teknikal mas. Bisa saja mereka ikut copy trade. Kalau copy trade ini kan nggak pakai analisa mas. Ya. Dia mengcopy langsung. Ya. Jadi misal emak-emak nih kan, Ya. dia udah pilih broker, sudah deposit, dia sudah daftar di mk5.com, lalu mencari signal kita, lalu di subscribe, taruh VPS, tinggal monitoring. Itu instan mas, copy trade namanya. Signal copy trade instan. Ada juga signal yang manual. Apa itu manual? Trader harus melihat channel Telegram, rekomendasinya apa, analisanya apa. Jadi analisa teknikal dan forecastingnya mas. Ini pun sangat dibutuhkan. Kenapa? Bisa saja untuk di trading manual khususnya itu. Kalau ini udah dikatakan udah otomatis langsung copy. Ada juga mau kan khususnya trading manual ya silakan subscribe signal kita punya. Ada dua jenis. Berarti kalau copy trade itu kan apa namanya copy paste benar-benar Iya, copy paste kan. direct. Kamu rugi aku rugi gitu kan. Pak. Nah kalau yang sinyal satunya itu berarti Wait and kayak see. beli putus gitu kan Pak. Maksudnya kamu rugi ya risiko. Kalau yang signal yang manual ini ya, ya itu kita memberikan rekomendasi analisa Ya, kapan rekomendasi. posisinya ini memang tidak langsung mas. Memberikan di sini posisi beli, posisi jual, memang pilihan open posisi tergantung trader. Ya, Dia mendapatkan dia mendapatkan informasi, dia mendapat informasinya gitu mas. Kapan mulai trading, kenapa trading buy, kenapa sell, ada informasinya. Biasanya untuk trader yang ingin manual minimal mendapatkan alasannya kenapa buy, dia bisa melihat oh cocok, oke. Nah kalau yang copy itu simple mas, kita analisa sendiri tim kita publikasikan langsung copy trading, copy paste. Nah kalau ingin tahu bagaimana hasil, bagaimana itu di buy dan sell ya silahkan itu juga layar signal kita. Jadi bisa signal oh ternyata analisa buy-nya dari signal ini. Kita dari analisa signal kita broadcast ke copy trading. Kalau menurut Pak Ben sendiri mending efektif pakai copy trade atau sinyal yang manual? Yang wait and see itu Tergantung tadi? kebutuhan mas, tergantung Iya. kebutuhan. Karena kalau yang wait and see, Iya. ya memang setidaknya dia seorang trader. udah pernah gitu ya Pak? Gua kan udah katakan sudah tahu trading lah mas, dia punya plan, punya planning sendiri. Tapi ternyata kebanyakan loh mas, juga ada banyak permintaan juga yang mungkin dia nggak ada waktu untuk trading, dia ingin mengcopy trader profesional, performanya cukup jelas, transparansi, terbuka secara publik, dia bisa menganalisa copy trading. Jadi memang tergantung kebutuhan sih mas. Kita menyediakan dua kebutuhan pasar yang berbeda. Jadi kalau orang Dua-duanya subscribe aja mas. Copy trade subscribe, copy yang signal pun subscribe. Jadi dua, lebih dapatkan ilmunya, dapatkan tradingnya, dapatkan manfaatnya Nah, sebenarnya. kalau yang copy trade ini emang kita bisa tetap intervensi Pak? Ya kalau mau closing manual kan bisa mas. Iya. Ya kan? Memang secara otomatis semua penempatan open, posisi, closing semua ada oleh sistem. Pun kalau intervensi manual bisa pakai mobile ya di close bisa. Udah profit gede bisa aja. Boleh. Wah, daripada udah profit gede sebelum sampai TP di closing boleh. Itu sebuah intervensi yang memang haknya trader. Ya kita tetap bisa intervensi. Bisa intervensi. Karena kan monitoring sudah login akun trader kan mas di mobile, monitoring aja. Wih, profit nih, closing aja. Oh, biarin aja, terserah. Jadi intinya open posisi closing udah ditangani oleh sistem. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Ben untuk Iya. pertanyaannya kali ini. Saya udah cukup paham sama cukup pusing karena banyak informasi ya. Tapi ini jujur sangat bermanfaat sih untuk orang yang mau trading. Biasanya kan harus ngukur-ngukur dulu. Ini kan untungnya berapa, kemungkinan resikonya berapa. Orang jualan juga pasti berpikiran belanjanya di mana, tujuannya ke siapa, juga harus target pasarnya juga kan harus diperhitungkan juga. Sama halnya kayak trading juga harus tahu, jangan asal trading aja, nanti tahu ya namanya dengan uang sebenarnya bisa kita berharap untung malah bisa jadi buntung gitu ya Pak ya. Tapi ya kalau menurut saya untuk yang seorang trader atau orang-orang yang ingin masuk ke dunia trading, kalau saran saya sih mending ikut yang copy trade tadi. Nggak usah pusing-pusing,
ngikutin aja, kalau mereka los kalau kita los mereka juga los. Dia juga nggak kepengen dia los kan, dia juga ya, kalau semua orang pinginnya profit. Nah, kita berpikiran aja pihak A yang kita copy trade itu kepinginnya profit, ya kita tinggal ikutin aja. Kayak kita kalau di kelas kalau nyontek ya kita lihat-lihat, masa yang nyontek yang sama yang orang yang kurang pinter, ya kita yang nyontek itu yang pinter lah. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu dulu. Ya cukup sekian pembahasan kali ini sama Pak Ben. Makasih dapat banyak ilmu. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.